Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir Ali Imran ayat 69 sampai 74. Kita akan mengarahkan kamera secara umum ke ahli kitab mengenai usaha-usaha mereka untuk mengingkari keberadaan Rasulullah SAW dan uh, menyebabkan mereka terputus dari keislaman mereka. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Segolongan dari ahli kitab ingin sekiranya mereka dapat menyesatkan kalian, wahai para muslim. Jadi di sini Allah mengingatkan muslim untuk waspada bahwa mereka tidak diam, ahli kitab ini, Yahudi, Nasrani tidak diam. Mereka ingin menyesatkan para muslim ini untuk mengikuti jalan mereka. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan Allah menyatakan bahwa tidaklah mereka menyesatkan muslim ini, melainkan mereka menyesatkan diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi apa yang mereka buat itu membuat mereka semakin jauh dari Islam. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kalian mengetahui? Nah, ini adalah strategi nomor 1 para ahli kitab untuk menolak risalah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bercerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang pemuda gua. Semua itu mereka tahu dan ada dalam referensi mereka. Tapi mereka tetap menolak kebenaran risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi problemnya ada dalam hati. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian campur adukan yang hak atau yang betul? Hak itu betul ya, yang hak dengan yang batil. Dan kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui. Jadi dalam kitab mereka, kitab murni mereka tahu akan diturunkannya Rasulullah SAW, lengkap dengan tanda-tandanya, berupa di mana dia akan turun, di mana dia akan berhijrah, kemudian apa tanda fisiknya. Jadi ada rambut di antara tulang belikatnya yang berwarna-warni sebesar telur. Kemudian dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Mereka tahu itu semua dari kitab mereka, tapi disembunyikan. Itu strategi berikutnya dari ahli kitab. Kenapa mereka ditegur Allah dalam Al-Quran? Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Dan berkata segolongan dari ahli kitab, maksudnya ini adalah pemimpin mereka, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan terhadap orang beriman pada permulaan siang. Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan ingkarilah pada akhirnya supaya mereka
kembali kepada kekafiran. Nah, ini adalah psychology war, perang psikologi. Apa yang mereka lakukan? Mereka berstrategi. Kalian pura-pura masuk ke dalam Islam, pura-pura belajar agama Islam. Nah, nanti di akhir hari, setelah itu kalian rame-rame keluar. Jadi nanti orang-orang yang baru masuk Islam ini, yang imannya belum kuat, mereka melihat dari jauh, itu orang-orang ahli kitab tuh kenapa kok rame-rame keluar? Pasti ada apa-apa nih dengan ajaran Islam nih. Pasti ada yang nggak benar. Sehingga mereka ragu, syak, dan kembali kafir. Jahat nggak strategi ini? Oke, saya lanjutkan. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan jangan kalian percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Nah, di sini adalah instruksi dari pemimpin mereka supaya penganut Yahudi atau Nasrani ini tidak berpindah mengikuti ajaran Islam. Nah, mereka diminta untuk kalian jangan belajarlah sama orang-orang Muslim itu. Kalian ikut atau belajar sajalah sama pendeta-pendeta kami yang sudah dipastikan kebenarannya. Ceritanya seperti itu. Supaya mereka tidak tergugah. Betul nggak? Sekiranya para penganut ahli kitab ini sedikit saja belajar tentang Islam, sedikit saja tahu bahwa ternyata ajaran kita hampir sama dengan mereka. Terus kemudian ternyata ini merupakan continuation atau penerusan dari syariah kita nih. Nah, tentu mereka akan berpindah. Betul nggak? Nah, kemudian disampaikan qul innal huda hudallah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Jadi walaupun kalian itu memblokir cara itu dengan strategi kalian berusaha untuk mempertahankan pengikut kalian, tapi petunjuk itu datangnya dari Allah ke dalam hati manusia. Allah akan memberitahukan jalan yang lurus kepada manusia dengan cara yang lain. Ayyu'ta ahadum mislama utitum. Bahwa kemudian kembali monitor kepada ahli kitab. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu. Jadi maksudnya adalah pada masa lalu Yahudi, Nasrani, mereka dikaruniai Allah dengan ilmu yang banyak yang turun melalui nabi-nabinya, kitab-kitabnya, membuat mereka lebih mulia di atas manusia yang lain. Jadi mereka berkata bahwa kita ini tetap di atas dong, kita ini tetap paling mulia. Jadi jangan percaya bahwa orang-orang Arab ini melebihi ilmu yang kita miliki. Jadi tetaplah bersama kami nih, jangan berpindah kepada mereka. Nah, kemudian saya lanjutkan, au yuhajukum 'inda rabbikum. Atau mereka membantah kalian di sisi Tuhan kalian. Nah, mereka berpikir, inilah pentingnya ilmu tafsir. Kalau kita hanya membaca arti, kita nggak paham. Atau mereka membantah kalian di sisi Tuhan kalian. Apa nih maknanya? Nah, tapi dengan ilmu tafsir kita tahu bahwa yang dimaksud adalah kaum ahli kitab ini, mereka merasa paling mulia dengan ketinggian ilmu mereka,
Mereka merasa Muslim Arab ini tidak punya ilmu setinggi mereka. Jadi kalau kita sembunyikan ilmu itu, orang Muslim ini nggak tahu bahwa sesungguhnya kita udah tahu Rasulullah SAW itu betul. Ciri-cirinya kita tahu, cuman kita nggak mau aja mengikuti dia. Mereka nggak mau Muslim ini tahu, dan pada hari pembalasan nanti mereka laporan sama Allah. Mereka berpikir mereka bisa mengelabui Allah dengan strategi yang mereka terapkan. Hebatnya. Itu maknanya. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi Allah itu punya karunia, tidak akan habis dibagi kepada semua manusia. Dan Allah memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya, ketika Allah mau memberikan kemuliaan kepada bangsa Arab, Allah menurunkan nabi dari bangsa Arab dengan kitab bahasa Arab. Allah mencabut kemuliaan yang sebelumnya ada di tangan ahli kitab. Dan Allah dengan ilmunya dan kebijaksanaannya tahu siapa yang berhak atas kemuliaan itu. Itu semua tafsir dari ayat ini. Ya, tassu bi rahmatihi man yasha. Dia menentukan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Itu dulu tafsir Ali Imran ayat 69 sampai 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.